Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan di kesempatan hari ini kami berada di salah satu desa, di mana desa yang kami tempati ini adalah merupakan desa dari wilayah Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah, di dalam desa inilah pemirsa kami ingin bercerita tentang asal usul desa. Dan cerita ini kami dapat dari sumber masyarakat yang telah kami rangkum dan kami sajikan untuk pemirsa semuanya. Dan akhirnya dari kami selamat menikmati video ini sampai tuntas. Terima kasih. Oke pemirsa, konon di zaman dahulu kala diceritakan bahwasanya ada seorang pengembara ya, yang sakti mandraguna, jaduk keruk-keruk tanpa tanding ya, dibacok melorok, disuduk mantuk-mantuk, ditembak laka-laka. Nah, demikianlah ya ibaratnya dari seseorang yang mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi, dengan kesaktian yang dimilikinya, itulah pemirsa sang pengembara ini mendapati suatu desa di mana dalam perjalanannya itu sang pengembara ini hendak melakukan berdakwah atau menyampaikan, mensiarkan agama Islam di wilayah yang ditempati saat ini. Karena apa pemirsa? Karena di wilayah ini setiap kali beliaunya ini mendatangi orang atau gerombolan atau segerombolan orang, maka orang yang didatangi ini atau yang didekati inilah ya merasa kurang nyaman, sehingga orang-orang itu membubarkan diri atau menjauh ya dari sang pengembara tersebut. Jadi sang pengembara ini apabila hendak berkomunikasi dengan masyarakat sekitar ya, dengan cara mendekati masyarakat ini, maka masyarakat itu langsung lari terbirit-birit, bahkan menjauh dari sang pengembara ini. Maka dengan kondisi seperti itulah ya, sang pengembara itu akhirnya berpikir, mungkin dari penampilan saya yang seperti ini sehingga masyarakat di sini banyak yang menjauhi saya ya, banyak yang segan atau takut dengan saya ya. Maka dengan pakaian saya yang memakai jubah, memakai sorban dan lain sebagainya, ini perlu saya ganti ya. Saya ingin mengganti pakaian ini menjadi pakaian sebagaimana masyarakat pakai dalam suatu kesehariannya, yaitu dengan berpakaian biasa ya. Maka sang pengembara inilah yang tadinya menggunakan pakaian keislaman ya, memakai sorban, memakai jubah dan lain sebagainya ya. Saat itu sang pengembara akhirnya mengganti pakaiannya ini menjadi pakaian biasa yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar ya. Sedangkan pakaian yang aslinya yang dibawa di setiap harinya ini akhirnya disimpan di dalam satu tempat ya. Maka dengan seperti masyarakat layaknya sekitar daerah yang ditempati ini, maka sang penggambara itu pun juga berusaha untuk menjalin komunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar ya.
Namun ya masyarakat sekitar pun juga masih agak sedikit menjauh ya, menghindar ya dari sang pengembara ini. Maka dengan kondisi seperti itu, sang pengembara pun juga mempunyai firasat dalam hatinya ya, kenapa sih orang-orang di sini kok setiap saya dekati menjauh ya, atau sulit ya, saya mendekati kok menjadi sulit dengan masyarakat ini. Ada apa ini gerangan? Mungkin dari tata pakaian saya, dan sekarang pakaian saya ini sudah saya rubah menjadi pakaian biasa, kok mereka juga masih merasa ragu atau merasa sepertinya ketakutan dengan saya ya. Maka dengan kata hati atau unek-unek seperti itulah ya, ketika sang pengembara ini mendekati atau ingin bersanding dengan masyarakat ya, merasa kesulitan ya, atau merasa ya kesulitan lah ya, jadi ingin nyanding saja kesulitan ya, maka sang pengembara ini akhirnya bersuara dalam hatinya bahwasanya apabila besok terjadi ramainya zaman, maka tempat ini akan saya beri nama Ndingil pemirsa. Karena Ndingil ya dari kata nyanding angel ya, jadi nyanding wae angil ya, jadi sekedar untuk mendekat saja dengan masyarakat saja merasa kesulitan ya, sehingga inilah dikatakan bahasa Jawanya nyanding wae angel ya. Dari kalimat nyanding wae angel itulah sehingga muncul kalimat Ndingil. Nah, inilah Ndingil pemirsa. Nah, jadi kami berada di Ndingil ya, jadi dengan kata nyanding wae angel ya, nyanding wae angel ya, untuk berdakwah ya kesulitan seperti ini. Maka mudah-mudahan dengan ketika saya berubah atau mengganti pakaian saya yang biasa saya pakai dengan jubah, dengan surban dan lain sebagainya ini, akhirnya saya mengganti pakaian ini menjadi pakaian seperti biasa masyarakat gunakan di setiap harinya. Namun ketika itu pun juga pemirsa, sang pengembara ini untuk menyebarkan agama Islam, untuk berdakwah di tempat ini juga masih merasa kesulitan ya, karena Ndingil nyanding wae angel, nyanding wae angil. Jadi ya sehingga dengan bersabar hati sang pengembara ini akhirnya membuat suatu tempat berteduh atau tempat peristirahatan, atau boleh dikatalah tempat untuk singgah, demikian untuk singgah ya. Dan di dalam persinggahan itulah pemirsa, sang pengembara ini menyembunyikan pakaian kebesarannya, yaitu berupa sorban, berupa jubah dan lain sebagainya, ini disembunyikan dari salah satu tempat di mana pemukiman atau ya istilahnya tempat tinggal sementara tersebut itulah disimpan di situ ya. Dan di sisi lain pemirsa, konon juga diceritakan bahwasanya sang pengembara ini pun juga dalam pengembaraannya, dalam membuat suatu tempat tinggal ya, beliau juga membangun atau mendirikan sebuah surau ya, surau kecil layaknya yang ada di pedesaan ya, yang kecil ya, yang sederhana kecil sekali, itulah surau, atau boleh dikatakan dengan nama musola ya. Jadi sang pengembara ini di sisi lain juga mendirikan musola atau surau di samping rumahnya. Nah, surau inilah pemirsa konon juga dianggap oleh warga masyarakat bahwasanya surau atau musola ini disebut sebagai pasujutan ya, pasujutan. Karena apa pemirsa? Karena sang pengembara ini memakai
tempat ini atau memakai surau ini atau musola ini guna untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai ajaran agama yang beliau peluk saat itu. Ya, jadi ada sebuah surau yang berada di samping rumahnya, ya. Ini sebagai pasujudan beliaunya, ya. Dan sekarang ini seperti ini pemirsa, tempatnya seperti tumpukan batu-batu, ya. Tumpukan atau gundukan batu-batu inilah, ya. Ini adalah dulu konon sebagai surau atau musolanya sang pengembara tersebut. Nah, di depan surau itulah pemirsa, sang pengembara merasa kesulitan dan sang pengembara itu duduk-duduk bersantai, ya, duduk-duduk bersantai di depan suraunya itu, ya, sekaligus juga mengamalkan amalan-amalan yang ditekuni, juga melaksanakan ya wirid-wirid lah yang ditekuni oleh beliau, karena sebagai seorang pendakwah, seorang yang sosok yang menjadi alim ulama di saat itu pemirsa, sehingga beliaunya ini tidak henti-hentinya untuk memuja dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan beliau beristirahat sambil duduk bersantai di depan suraunya itulah, ya pemirsa, tahu-tahu ada seseorang yang mendekati beliau, ya, menanyakan tentang tujuannya, namanya, dan ajaran apa yang disampaikan oleh beliaunya saat itu. Kok ini ada tempat seperti apa ini untuk bersujud atau menyembah diri, menyembah kepada Tuhan, ini apa namanya? Nah, dengan menanyakan itulah dari warga yang sudah mulai mendekat, ya, ada satu orang yang mendekat dengan beliaunya ini, akhirnya, ya, mereka bercerita bahwasanya saya di sini sebagai seorang yang berdakwah, ingin mensiarkan agama Islam, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Soalnya apa? Karena di desa ini saya lihat banyak masyarakatnya ini masih menonjolkan emosi, masih menonjolkan amarah, masih bertindak durangkara dan lain sebagainya. Maka saya ingin mengajarkan agama di sini. Oh begitu, demikianlah sambut dari kata-kata warga setempat kepada beliaunya sang pengembara. Akhirnya dari salah satu orang itulah yang tahu tentang maksud dan tujuan dari sang pengembara itu, dari mulut salah satu orang ini akhirnya berkembang, ya, menjadi berita di masyarakat bahwasanya sang pengembara itu mempunyai tujuan yang baik, ingin mengenalkan agama Islam, juga ingin berdakwah di sini, mencari persaudaraan, mencari suatu pertemanan lah, demikian. Demikianlah, ya, setelah kabar berita yang dibawa oleh salah satu masyarakat atau penduduk sekitar, sehingga berita ini menyebar, sehingga banyak masyarakat yang saat itu yang tadinya merasa takut untuk didekati, akhirnya menjadi berani, ya, berani untuk sowan, untuk bertandang kepada sang pengembara tersebut. Maka dengan demikian sang pengembara ini akhirnya merasa lega hatinya, karena juga setelah sekian lama dari masyarakat sekitar ini menjauhi mereka, ya, tidak mau didekati, akhirnya sekarang sudah mendekat dan lain sebagainya, sehingga dengan leluasa sang pengembara ini menyampaikan dakwah, menyampaikan syiar atau berita-berita tentang keagamaan
Islam yang dibawanya dari tempat asal muasal beliau sang pengembara. Oke pemirsa, maka setelah beliaunya ini mendapatkan suatu banyak pengikut, ya bukan kok begitu banyak, hanya beberapa orang lah, beberapa orang pengikut di desa ini, sehingga para pengikut-pengikut yang dekat dengan beliaunya ini sehingga menanyakan nama dirinya, tujuannya, dan dari mana asal usulnya. Mbah, karena ini sudah tua ya boleh disebut dengan nama Mbah. Mbah, jenengan niku asmane sinten lho Mbah? Itulah salah satu pertanyaan dari warga masyarakat yang sudah mulai mendekat atau mulai dekat dengan sang pengembara tersebut. Akhirnya sang pengembara tersebut menimpali dengan jawaban, "Oh, nek sampean pengen ngerti jenengku iki Ali Wafa. Jenengku iki Ali Wafa." Mula kenal kabeh kanggo wong-wong masyarakat kene, nek jenengku iki Ali Wafa pengen mensiarkan agama, pengen berdakwah, mencari suatu persaudaraan, seduluran dengan masyarakat yang ada di Ndingil ini, ya. Karena tadi di awal sudah diceritakan asal usul Ndingil, sehingga beliau juga menyebut nama ini adalah nama Ndingil. Oh begitu ya Mbah Ali Wafa. Oke. Demikianlah dari cerita sang pengembara, yaitu seorang yang bernama Mbah Ali Wafa ini mensiarkan agama Islam di wilayah Ndingil ini, sehingga pada waktu itu pun juga ada 1, 2, 3 orang yang sudah menjadi santri atau memeluk agama Islam, sehingga oleh Mbah Ali Wafa sendiri disarankan untuk membuat pondok pesantren atau membuat surau lah ya, untuk mengaji anak-anak di lingkungan terdekat dari para santri atau para murid dari Mbah Ali Wafa ini. Maka disitulah ya, di Ndingil itulah ya, ketika ada Mbah Ali Wafa yang bersiar agama Islam di situ, sehingga masyarakat Ndingil ini mengenal agama Islam, dan di sisi lain di masyarakat Ndingil ini juga langsung kenal dengan agama Islam, sekaligus mendirikan surau atau musola seperti yang dibangun oleh Mbah Ali Wafa di tempat kediamannya. Dan perlu diketahui pemirsa, bahwasanya Mbah Ali Wafa ini setiap harinya mereka beliaunya ini menggunakan kendaraan kuda ya, berkuda, menggunakan kendaraan berkuda, sehingga ya, Mbah Ali Wafa ini tidak capek-capek untuk keliling desa Ndingil ya, menyebarkan agama ini karena menaiki kuda, sehingga kuda itu di setiap harinya pun juga ditambatkan atau dia ditambatkan lah ya, atau dicancang lah demikian di dekat surau atau dekat musola yang beliau bangun saat itu. Nah, maka di kediaman dari Mbah Ali Wafa ini ada 1 ekor kuda hitam ya, yang sangat besar sekali juga oleh Mbah Ali Wafa ya, untuk menemani berdakwah mensiarkan agama di wilayah Ndingil ini ya. Oke pemirsa ya, karena setelah Mbah Ali Wafa karena pertama merasa kesulitan untuk bersanding dengan masyarakat, sehingga maka kejadian seperti itu oleh Mbah Ali Wafa, bahwa desa yang ditempati ini dinamakan Ndingil ya, nyanding wae angel. Jadi Ndingil nyanding wae angel. Nah, ketika Ndingil ini sudah
menjadi nama desa yang ditempati, maka lambat laun banyak masyarakat yang mendekat menjadi santri atau muridnya Mbah Ali Wafa ini, dan sehingga di desa Dingil inilah akhirnya muncul suatu surau ya, yang guna untuk mendidik anak-anak tentang keagamaan Islam yang ada di sekitar ya. Jadi ada 1-2 orang anak lah yang dididik oleh penduduk sekitar ini ya dalam memeluk agama Islam ini, sehingga ditularkan ya, digetok tularkan atau disebarluaskan lah kepada para penduduk, sehingga Mbah Ali Wafa sendiri merasa bersyukur dengan kejadian tersebut, sehingga Dingil ini akhirnya bisa mengenal agama karena dakwahnya, karena siarnya Mbah Ali Wafa ini ya, yang tadinya merasa kesulitan untuk menyanding atau mendekati masyarakat saja ini untuk kesulitan ya, karena di sisi lain masyarakat ini juga banyak mengutamakan amarahnya, mengandalkan emosinya, banyak berbuat yang ya tidak senonoh lah, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan atau tidak diperkenankan oleh agama ya, sehingga Mbah Ali Wafa ini datang dari jauh mempunyai tekad dan semangat untuk menyebarkan agama Islam ini di desa Dingil ini ya. Dan mudah-mudahan cerita yang kami sampaikan ini bisa menginspirasi para pemirsa semua, mudah-mudahan untuk lebih arif lagi menyikapi dari budaya-budaya masyarakat di sekitar, dan budaya-budaya yang ada ini bisa dilestarikan sehingga kerukunan, kedamaian ya, ketentraman ini bisa terwujud di wilayah Dingil ini. Maka oleh sebab itu kami Kembang Setaman Group juga mengucapkan mudah-mudahan Dingil ini menjadi masyarakat yang adem, ayem, tentrem, guyup dan rukun. Nah, itulah semboyan dari kami. Sekali lagi mudah-mudahan masyarakat Dingil ini juga merupakan masyarakat yang sejahtera, sehat di hidupnya, sehat jasmani rohaninya, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT, rezeki yang melimpah. Oke, terima kasih. Demikian sekedar cerita dari kami, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dari kami. Maka sekali lagi kami Kembang Setaman Group mohon untuk dimaafkan. Akhirnya dari kami Kembang Setaman Group, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.